Shalom teman-teman Youth GK Kanaan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Senin, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar bagaimana sesungguhnya peperangan antara Tuhan dengan Dewa Dewi Mesir. Dan hari ini mari kita sama-sama melihat dari tulah yang pertama. Dan dari itulah yang pertama mari kita belajar tentang satu tema, bahwa sesungguhnya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnyalah tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang ada di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Maka genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Nah teman-teman, dari perikop yang kita dapat baca, sesungguhnya di dalam bagian ini tulah yang pertama yang diberikan Allah kepada Mesir itu dengan merubah air sungai Nil menjadi darah. Nah teman-teman, kenapa harus air sungai Nil? Kenapa harus air sungai Nil? Teman-teman, kita sudah tahu di dalam pelajaran geografi bahwa sungai Nil adalah salah satu sungai terpanjang dan salah satu sungai terbesar yang ada di Mesir. Nah teman-teman, bagi orang Mesir kuno waktu itu, sungai Nil bukan hanya sekedar bicara tentang sebuah aliran air saja. Tapi teman-teman, sungai Nil adalah menggambarkan satu dewa yang memberikan kepada mereka sumber kehidupan, sumber dari apa yang dapat mereka cari. Teman-teman, dewa sungai Nil waktu itulah yang menjadi lawan pertama yang dipukul mati oleh Allah, yang seakan-akan Allah membuat dia KO, yang seakan-akan Allah membuat dia menjadi tidak dapat berkutik lagi. Di mana sumber kekuatan dari orang Mesir, yaitu sungai Nil, telah dikalahkan oleh Allah dengan mengubah air menjadi darah. Teman-teman, nggak tanggung-tanggung. Air menjadi darahnya bukan hanya sekedar 1-2 hari, 1 minggu teman-teman. Mari kita bayangkan kebutuhan air orang Mesir waktu itu selama 1 minggu. Mereka nggak bisa minum air yang jernih.
mereka nggak bisa minum dari sumber air dan sumber kehidupan yang mereka percayai. Kenapa teman-teman? Karena sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan kepada bangsa Mesir bahwa hanya Dialah satu-satunya sumber kehidupan yang harusnya kita miliki dan kita percaya. Nah teman-teman, itulah sebabnya hari ini mari kita sama-sama mempelajari bahwa apa yang menjadi sumber dari kekuatanmu, apa yang menjadi sumber dari apa yang kau inginkan, apa yang menjadi sumber dari apa yang kau butuhkan. Teman-teman, semuanya terletak pada pribadi Tuhan. Semuanya terletak pada pribadi Tuhan. Dan itulah sebabnya teman-teman, mari kita sungguh-sungguh mau terus menjalin relasi kita makin hari lebih dekat dengan sang sumber itu. Lebih cinta dengan sang sumber itu, yaitu pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Itu tadi materi 1 kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia dan mau menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jangan lupa besok kita ada 1 lagi di channel ini. Lalu kita bagikan ke teman-teman kita yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Jika kalian punya pergumulan, kalian bisa DM Youth GKI Kanaan, atau kalian bisa dengerin podcast GKI Kanaan. Jangan lupa setiap hari Sabtu kita juga bakal mengadakan Zoom Fellowship jam 7 malam. Linknya nanti akan dibagikan via WA atau line teman-teman. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam obrolan santuy anak milenial. Hans, hari ini kita mau ngebahas tentang tema yaitu Christ and Culture. Pertanyaan pertama mengenai blended worship. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik ya. Sebenarnya gini. Oke kok berarti alat musik lain boleh dong kok, apa aja tuh? Oke kok, terima kasih kok. Ivan, berarti kalau menurut Kok, bagaimana nih kok cara kita menyikapi nuansa adat tersebut kok? Kita bisa menggunakan waktunya, kita bisa menggunakan temanya. Kita mengembalikan semuanya kepada pribadi Allah, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus yang memang bekerja di balik itu semua. Tetapi kamu menggunakan budaya itu sebagai jembatan untuk kamu memperkenalkan Kristus buat mereka.